Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad. Wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad. Wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap para habaib, cucu-cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap para kiai, para alim ulama, para guru, para sesepuh, tokoh masyarakat, para hadirin sekalian. Wabil khusus orang tua kita, guru kita Al-Habib Ahmad Ibn Syihab, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan sehat wal afiyah, panjang umur di dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Al-Habib Ahmad, cucu daripada Mufti Betawi Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, dalam keadaan kurang sehat, mudah-mudahan Allah Ta'ala sehatkan dengan sehat yang sempurna. Semoga bisa membimbing kita untuk senantiasa berpegang pada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga Al-Habib Rashid selaku sahibil bait beserta keluarga bin Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya kumpul di ini tempat para cucu-cucu, cicit-cicit Habib Utsman, baik dari pihak anak laki maupun anak perempuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan berkah ini tempat saudara. Para hadirin sekalian, entah yang mesti saya sampaikan pada ini kesempatan yang sangat berharga, karena saya merasa tidak layak untuk bicara di hadapan para harimau-harimau, para keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi semata untuk mengharapkan keberkahan, saya memberanikan diri untuk menyampaikan sedikit dari yang bisa saya utarakan. Pertama, tadi di belakang saya tanya sama Habib Rashid, ya Habib, antum senang sama ini acara? Dia mesem saudara. Dia bilang, ana farhan, sangat bahagia. Ketika beliau katakan sangat bahagia, maka saya katakan berarti acara tuntas sudah. Karena saya datang ke sini untuk demi kebahagiaan Habib Rashid, untuk kebahagiaan Ahlu Baiti Rasulullah semata. Kalau bukan itu saudara, saya ada lagi di satu tempat acara juga. Saya tinggal padahal saya belum naik di sana. Panitianya kebingungan mau kemana, udah diam-diam mau ke rumah Habib Rashid. Jangan begitu dong, serah gua. Cabut aja saudara, cuk. Gitu. Saya takut dia kesal sama saya. Itu doang yang saya khawatirkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, Fatimatu bid'atum minni, ana minha wahya minni. Fatimah itu darah dagingku. Aku bagian dari Fatimah, dan Fatimah bagian daripada aku. Yabsutuni ma yabsutuha wa yubghiduni ma yubghiduha. Membuat aku bahagia ketika Fatimah bahagia.
dan membuat aku menjadi menderita dan murka ketika Fatimah menderita dan murka. Maka tadi saya katakan saat Habib Rashid saya tanya, senang Habib, senang alhamdulillah. Maka mudah-mudahan Siti Fatimah ikut senang, saudara-saudara. Kalau Siti Fatimah senang, mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang. Kalau Rasulullah senang, cukup sudah. Tuntas sudah, saudara. Senangnya Rasulullah kepada kita melebihi dari seluruh ibadah yang kita kerjakan. Senangnya Rasulullah kepada kita melebihi daripada mujahadah yang kita lakukan. Karena sulit, saudara, mencari kesenangan Nabi Muhammad, melainkan Allah Subhanahu wa taala hadirkan di kampung kita, di tetangga kita, para cucu-cucu Nabi Muhammad yang menjadi sebab Rasulullah menjadi senang karena mereka senang. Maka mudah-mudahan Allah taala ridho kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Saudara, 2 tahun kita tidak maulid, betul? Bagaimana perasaan? Kayak hujan, saudara, kagak pernah turun 2 tahun. Kering rasanya kita punya hati. Betul begitu? Blingsatan kagak puguh. Kayak cacing di atas debu, saudara. Begini hidup, kagak muludan. Pas 2 tahun panas, tiba-tiba hujan. Gimana rasanya? Adem gak? Oh, itu. 2 tahun kagak muludan, tiba-tiba maulid. Masya Allah. Senang gak hati? Senang. Ini guru kita Habib Ahmad datang. Sudah tua, saudara-saudara. Sakit juga. Beliau datang ke ini tempat. Bukan karena cari apa-apa. Memang beliau karena bahagia dimaulidkannya kakeknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara senang berarti itu al-farah. Farah itu, saudara, alamatul hub. Senang itu alamat cinta. Jadi tiada seorang manusia datang ke satu tempat untuk menghadiri maulid Nabi, saudara, biar sadar bahwa di dalam hati saudara ada cinta Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Gimana saudara gerangan cinta? Cinta itu, saudara, membuat orang yang bodoh menjadi pintar. Karena cintanya. Membuat orang yang lemah menjadi kuat. Sakit-sakit, saudara, telepon sama pacar kita, hujan-hujan kita pergi juga. Dan kagak sakit akhirnya. Kenapa? Karena ada tenaga cinta. Satu ketika orang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang dari negeri jauh, saudara. Dari negeri jauh. Membawa cinta kepada Rasulullah. Sesampai di Madinah, beliau bertemu Rasulullah. Keinginan hasrat yang tinggi untuk bisa bertemu Nabi. Dan dilihat orang-orang Madinah, para alim ulama semua, para sahabat. Karena setiap hari menuntut ilmu dengan Rasul. Setiap hari bisa memandang Rasul. Setiap hari melihat kelakuan Rasul. Setiap hari bisa mempelajari ibadah-ibadahnya Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad, sehingga mereka terbentuk menjadi orang-orang soleh dan orang-orang alim. Ini sahabat yang jauh, saudara, orang Badui, awam, tidak tahu ilmu. Datang kepada Nabi, dia bilang, ya Rasulullah, ajarkan saya ilmu. Saya jauh dari negeri seberang, tapi saya tidak bisa setiap saat untuk belajar seperti sahabat-sahabat yang lain. Tapi walaupun demikian, hamba ingin, ya Rasulullah, mendapatkan ilmu agar hamba bisa ajarkan di negeri hamba. Maka Rasulullah perintah orang itu untuk duduk di depan Nabi. Duduklah kau di depanku. Bukalah mulutmu, kata Rasulullah. Ini aurat Nabi luar biasa, saudara. Bercahaya Nabi Muhammad, berwibawa, agung. Malaikat aja ngeri, saudara, duduk di depan Rasul. Orang nih gemeteran di depan Rasulullah. Keringat dingin, saudara-saudara. Orang dari jauh saja sudah getar lihat Nabi Muhammad. Gimana duduk di depan Nabi Muhammad? Duduk di depan orang, gemeteran dia, keringat dingin. Kata Rasulullah, lihatlah wajahku. Awalnya tidak berani saudara lihat wajah Nabi Muhammad. Ketika dia lihat wajah Nabi Muhammad, lebih gemeter lagi, saudara.
Man ra'ahu habah, orang yang lihat dia akan berwibawa Nabi Muhammad. Bukalah mulutmu, wahai Badui. Suruh buka mulutnya. Setelah buka mulutnya saudara, Rasulullah kasih ludah sedikit di itu mulut. Tuh. Kemudian Rasulullah bilang, telanlah ludah itu. Ditelan saudara-saudara. Setelah ditelan kata Nabi, sekarang sudah aku pindahkan ilmu ke dalam tubuhmu. Maka sekarang pula kau boleh pulang ke rumahmu. Bila kau tak ingin balik, tidak usah balik. Bila kau ingin balik silahkan. Sekarang ajarkan orang-orang kampungmu tentang Allah Ta'ala. Ajarkan orang-orang kampungmu tentang agama. Apa yang saya ajarkan ya Rasulullah, saya belum ngaji. Sudah, jangan banyak bertanya, pulang saja. Pulang saudara orang itu di kampungnya. Dia menjadi orang alim besar, mendapatkan ilmu langsung dari Allah Ta'ala, mendapatkan ilmu laduni, mendapatkan ilmu yang tidak dibaca dari kitab. Keluar saja ilmu-ilmu hikmah daripada bibirnya, berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saudara, cinta membuat orang bodoh menjadi pintar, membuat orang awam menjadi orang alim, membuat orang biasa menjadi orang-orang saleh. Asalkan itu memang kecintaan betul-betul tertanam di dalam jiwa kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dengan sendirinya cinta itu akan bergerak, memproses itu hati manusia untuk menghantarkan dirinya semakin dekat hari demi hari kepada Nabi Muhammad, semakin dekat hari demi hari kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya membuka segala belenggu kejahilan yang ada di dalam dirinya hingga ia menjadi orang yang alim, sehingga dia mudah untuk menerima ilmu, mudah untuk menerima nasihat, mudah untuk menerima segala ajaran yang disampaikan oleh para guru dan para alim ulama. Maka demikianlah dari masa ke masa, dari kurun ke kurun diajarkan tentang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan kita yang datang ke sini saudara dapatkan cinta itu kepada Rasulullah. Al-Habib Umar bin Hafid ketika santri-santrinya pulang dari Hadramaut, beliau pernah katakan, wahai murid-muridku, kalaulah engkau pulang dari Tarim ke negerimu, andai engkau tidak mengajarkan apa-apa, biarkanlah. Andaikan engkau tidak menjadi tokoh ulama, tidak mengapa. Andaikan engkau tidak berdakwah, tidak mengapa. Aku tidak menuntut itu, barangkali kondisi yang berbeda. Tapi aku haruskan yang kau bawa dari sini. Pertama, hubbullahi wa hubbur rasulih. Aku amanahkan engkau, bawalah dari negeriku ini cinta kepada Allah Ta'ala dan cinta kepada Nabi Muhammad. Dimanapun kau berada, jangan kau lepas itu. Profesimu apapun di kampungmu, jangan kau tinggalkan dua hal, cinta pada Allah dan cinta pada Nabi Muhammad. Itu yang dipesan oleh Habib Umar bin Hafid. Karena apa saudara? Walaupun ilmu kita sedikit, saudara-saudara, ilmu kita sedikit, andaikan di dalam diri kita ada hubbu Muhammad wa ali Muhammad, itu ilmu bakal berkah. Dikit aja ilmu kita. Dua itu kita bawa, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya, kita akan menjadi orang yang saleh di kemudian hari. Begitu yang diharapkan oleh beliau. Maka kita juga boleh mengikut apa yang beliau sarankan, saudara-saudara. Boleh kita ikuti seperti itu adanya, agar supaya kita juga tumbuh seperti yang diinginkan oleh para wali-wali Allah, supaya tumbuh juga di hati kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara, dulu ada di daerah Yaman yang bernama Abu Muslim Khawlani. Saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berpulang ke rahmatullah dan khalifahnya adalah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Di Yaman kala itu ada orang yang mengaku sebagai nabi, nabi palsu, nabi goro-goroan. Karena kan ada banyak orang nabi goro-goroan. Kayak di Indonesia kan banyak banget ya. Suparman nabi. Ya kan Suparman Sallallahu Alaihi Wasallam di jelek banget. Jadi ngaku nabi. Orang panggil saudara, nih yang ngaku nabi, panggil Abu Muslim. Ya Abu Muslim, katakanlah bahwa aku nabi. Ajak kaummu untuk ikut kepada aku. Kata Abu Muslim, la, an-nabiul haqqu huwa Muhammad. Nabi yang benar itu Nabi Muhammad. Ini orang saudara Abu Muslim
Sudah tertanam cinta kepada Rasulullah. Belum ada kitab, belum ada pesantren, belum. Kalau sekarang pesantren kita ngaji apa aja ada. Kiai udah ambak-ambakan di mana aja ada. Habib juga ambak-ambakan. Asal kita tinggal mau doang nadangin ilmu. Ini gue ngapa masih geblek aja sih? Yang lu nyogang ngaji. Dan sekarang pengajian di mana-mana bererod. Nih Ustadz Abdul Khair buka Majlis Ta'lim Al-I'tisam. Ngaji sama beliau. Banyak ulama-ulama lain. Oh, belum saya sebutin tadi kiai-kiai ya. Kelupaan dah tuh yang terhormat Kiai Baharudin, Kiai Novel Makmun, dan kiai-kiai yang lain, Kiai Abdul Rashid dan lain-lainnya. Maafin ya. Sampai mana tadi? Abu Muslim ya? Kata Abu Muslim, lah, Anda nggak mau ikut ente? Abu Muslim dibakar saudara ama ini orang yang ngaku Nabi. Dibakar, dibikin api unggun, dimasukin ke dalam api unggun. Masukin ke dalam orang. Di dalam saudara Abu Muslim Khawlani santai aja. Dia ngerokok aja di dalam. Orang api banyak, tinggal nyundut tuak. Ngerokok dalam api, bor. Api saudara habis bakar kayu jadi debu. Dia keluar dari debu, cuma gibas-gibas bajunya doang. Api sedikit doang kagak bakar kata gitu. Bingung ini orang. Kata ini Nabi palsu, Abu Muslim, kau pengaruhi kaummu, aku bunuh kau. Kalau kau tidak bisa kubunuh, aku bunuh kaummu. Abu Muslim diancam saudara, kabur. Kabur kemana? Kabur ke Madinah. Sholat di Masjid Nabawi, sampai di Masjid Nabawi dia. Zaman itu belum ada HP, belum ada WhatsApp saudara, bisa foto-foto segala macam nggak ada. Abu Muslim sholat, Sayyidina Umar bin Khattab datang. Saat datang Sayyidina Umar lihat, hadza rajulun minal Yaman, kata Umar bin Khattab. Karena Sayyidina Umar hadza rajulun minal Yaman. Dideketin. Kata Umar bin Khattab, "Anta Abu Muslim?" Apakah engkau Abu Muslim? Kata Abu Muslim, "La ana Abdullah." Anak ini hamba Allah. La anta Abu Muslim. La ya Sayyidi, ana Abdullah. La anta Abu Muslim. Khawlani. Enggak, bukan. Akhirnya kata Sayyidina Umar, anta alladhi ahrakahu nabiyyun kadzdzab. Engkaukah orang yang dibakar oleh nabi palsu? Kata Abu Muslim, tahu aja. Tahu aja ini. Kata Sayyidina Umar, jangan bohong, Anda lihat ente. Akhirnya ini saudara, sahabat yang lain bingung. Unzilal wahyu ba'da Muhammad. Apakah masih ada wahyu setelah Nabi Muhammad? Rasulullah sudah tidak ada, kok Sayyidina Umar bisa lihat? Sayyidina Umar katakan, la hada min athari mahabbati Muhammad. Bukan, tidak ada wahyu. Inilah bekas kuatnya kecintaan dengan Nabi Muhammad. Orang kalau kuat cinta dengan Rasulullah, saudara, siapapun dia bisa kasyaf itu orang. Kebuka dia mata hatinya. Ada dalam kitab Asyraful Mumajjad bi mahabbati Sayyidina Muhammad bahwa la yanalul aqtabu qutbiyatan illa bimahabbati Muhammad. Wala yanalul autadu autadiyatan illa bimahabbati Muhammad. Wala yanalul waliyu wilawayatan illa bimahabbati Muhammad. Enggak ada orang jadi wali kutub melainkan karena didongkrak sama kecintaan pada Nabi Muhammad. Enggak ada seorang menjadi wali abdal, enggak ada orang menjadi waliullah. Itu pangkat itu karena kedongkrak dengan kecintaan Nabi Muhammad. Akhirnya Sayyidina Umar katakan, alhamdulillahilladzi arani min ummati Muhammad ma huwa mithlu Ibrahim alaihissalam. Segala puji bagi Allah yang telah memperlihatkan kepada aku salah seorang umat Nabi Muhammad yang nyaris mirip seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Rupa-rupanya ini Abu Muslim Khawlani kagak mempan dibakar saudara, karena di dalam dirinya kuat cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu luar biasa, luar biasa.
Luar biasa saudara. Ada apa gerangan Nabi Muhammad dicintai orang sampai kayak begitu? Siapa ini Rasulullah? Bukan wiridan saudara, bukan zikir. Cinta. Itu yang menjadi ruhul aurad. Yang menjadi ruhul adhkar. Ruhnya wirid, ruhnya salawat. Itu cinta dengan Nabi Muhammad. Orang menjadi luar biasa. Ada apa gerangan? Sampai pada Rasulullah. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan saudara, ada satu api besar di negeri Habasyah yang disembah oleh orang Majusi, mati secara tiba-tiba. Bayi apa ini bisa memadamkan api yang hidupnya sudah 1000 tahun lamanya? Ilmu apa ini ada diri pada ini bayi? Siapakah ini bayi? Oh, rupa-rupanya itu saudara berhala-berhala habis hancur. Kalau orang di hatinya saudara ada cinta dengan Nabi Muhammad, segala kecintaan, sesuatu yang diberhalakan, yang ditakutkan akan sirna. Semua kegelapan akan sirna. Tapi saudara-saudara, alhamdulillah, syukur ala ni'amillah, di ini tempat walaupun kita belum menjadi pecinta, kita belajar cinta saudara. Takutnya kalau jadi pecinta benar, kita diuji ntar orang kuat. Kita belajar cinta dulu. Belajar terus, belajar. Jangan pernah tuntas, terus belajar cinta kepada Rasulullah dan kepada keluarga Rasulullah SAW. Nabi saudara namanya Sayyidul Habaib. Rasulullah apa namanya? Sayyidul Habaib. Junjungan para habaib. Junjungan para pecinta Nabi Muhammad. Makanya ujiannya besar. Gimana Rasulullah diujinya? Saudara, Nabi punya cucu bernama Hasan Husain. Cucunya yang paling disayang. Rasulullah kalau di rumah main kebo-keboan, cucunya naik ke pundak Rasulullah. Lagi sholat, lagi sujud saudara, Sayyidina Husain naik ke pundak Nabi Muhammad. Rasulullah sengaja sujudnya lama, kagak mau naik. Kenapa? Karena saking sayangnya sama Sayyidina Husain. Allah Ta'ala kasih firman sama Rasulullah. Kasih wahyu sama Nabi Muhammad bahwa ini cucu kesayanganmu nanti akan dipenggal matinya. Kira-kira orang yang paling kita sayang saudara, orang yang paling kita sayang tiba-tiba akan dipenggal, dikabarkan begitu. Bagaimana perasaan? Perasaan hancur enggak kira-kira? Hancur, ya Allah. Rasulullah diuji rupa-rupanya kecintaannya kepada Allah. Diuji betul kecintaannya, kedekatannya kepada Allah Ta'ala. Sampai cucunya akan dipenggal. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Apakah Nabi berdoa untuk menolak itu ketentuan? Tidak. Rasulullah diam. Diam aja, nerima takdir. Ini tasawufnya nih. Ini baru tasawuf tinggi. Nerima takdir. Kejadian buruk dikabarkan tetap. Nabi biasa aja. Karena menjaga cintanya kepada Allah Ta'ala. Orang dicinta sama habaib saudara, diuji, dia bergeming, bisa bergerak itu cinta. Kemudian dikabarkan kepada menantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya Ali, nanti kau punya anak, matinya akan dipenggal. Kata Sayyidina Ali, naam ya Rasulullah, enggak apa-apa. Kabarin lagi putrinya Sayyidina Fatimah Zahra, ya Fatimah, kau anak kesayanganku, anakmu yang menjadi buah hatiku Sayyidina Husain matinya akan dipenggal. Kata Sayyidina Fatimah, enggak apa-apa ya Rasulullah. Petinggi-petinggi tasawuf nih. Dari yang begini saudara lahir para wali-waliullah. Lahir para ulama-ulama handal kelas dunia yang ilmunya menutupi alam dunia. Yang begini nih tasawufnya. Kemudian Rasulullah panggil Sofiyah, istrinya. Ya Sofiyah, ini di botol ada pasir. Satu hari engkau ketahui pasir ini telah menjadi darah, maka ketahuilah bahwa cucu kesayanganku Husain sudah dipenggal lehernya. Akhirnya dikasih tahu oleh Sayyidina Fatimah itu Husain, ya Husain ta'al. Ada apa ya Umi? Aku ingin kasih kabar kepada engkau bahwa kakekmu sudah sabdakan, sudah sampaikan kepada aku berita tentang nasibmu kelak. Apa ya Umi? Kau akan mati dipenggal nanti. Apa kata Husain? Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh.
Allah benar, Rasulullah pun sabdanya pasti benar. Akhirnya sudah besar Sayyidina Husain berangkat haji. Ketika haji saudara-saudara, Sayyidina Husain mau pulang, mampir dulu ke Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas bilang pada Sayyidina Husain, Husain pulang, kamu jangan kemana-mana. Tidak, wahai Abdullah, anak akan ke Karbala. Oh jangan ke Karbala, sebab terjadi pertempuran besar, nanti kau akan dibunuh. Jangan khawatir ya Abdullah, andaikan aku tidak ke Karbala, nanti kakekku orang katakan bohong. Aku ingin membuktikan akan kebenaran daripada ucapan kakekku. Setiap sabdanya tidak ada yang meleset, tidak ada yang salah, dan tidak ada yang benar. Dan aku akan membuktikan kebenaran ucapan kakekku. Jagoan tuh namanya saudara. Disamperin daripada ucapan kakeknya. Akhirnya orang-orang yang demikian adanya melahirkan daripada keturunan-keturunan manusia-manusia yang saleh. Dan alhamdulillah syukur ala ni'amillah, itu sir berpindah, itu nurun nubuwah berpindah dari kurun ke kurun, dari cucu ke cicit, dari cucu ke cicit, terus sampai akhirnya hadir di ini kampung kita salah seorang cucu dari Rasulullah, Al Habib Muhammad Rashid. Mudah-mudahan daripada keluarga Sayyidina Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya memberikan keberkahan bagi kita semua, membuat kita menjadi orang-orang saleh, menjadikan kita tertuntun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa ada di jalannya, ada di dalam sunnahnya, ada di dalam syariahnya, merubah hati kita, merubah niat kita, merubah akhlak kita, merubah thariqah kita, untuk kemudian turun temurun kepada cucu dan anak-anak kita. Saudara-saudara, ini Maulid datang adalah niat yang adalah satu amaliyah yang baik. Karena di sini kita bacakan tentang sejarah Rasulullah. Di sini kita bacakan maulid dan salawat terhadap Nabi Muhammad. Yang mana itu salawat adalah jalinan hubungan yang Allah Ta'ala perintahkan kita untuk menjalin hubungan kepada Rasulullah. Ketahuilah saudara-saudara sekalian, di mana ulama katakan anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Cahaya di atas cahaya. Kalau dulu saudara waktu Rasulullah masih hidup, ulama bilang kullu baitin anta sakinuhu ghairu muhtajin ila suruji. Setiap rumah di mana Rasulullah masuk nggak butuh lagi lampu, terang aja langsung. Tiap malam Rasulullah masih ada menjadi bulan purnama. Orang-orang malam kagak ada kegelapan, kayak ada listrik, saudara-saudara. Nih kita datang, masing-masing kita punya orang tua. Ada orang tua kita yang sudah meninggal, saudara-saudara. Kakek kita sudah meninggal. Sertakanlah saudara punya orang tua dan punya kakek di ini hari, agar di dalam kubur ia dapatkan sinar Nabi Muhammad. Ikutilah di dalam hati saudara, saudara punya kakek, saudara punya ibu, saudara punya nenek, saudara punya ayah yang sudah berpulang ke rahmatullah, agar di ini tempat saudara mendapatkan berkah Nabi Muhammad, dia dapat ampunan Allah Ta'ala, dapat cahaya Nabi Muhammad di dalam kuburnya. Kalaulah dulu Rasulullah masuk ke rumah-rumah, tiba-tiba rumah menjadi terang karena ada cahaya pantulan Nabi Muhammad, maka tidak mustahil pada ini malam kita niatkan saudara-saudara agar orang-orang tua kita di dalam kubur dapatkan cahaya itu, dapatkan ampunan itu, dijadikan kuburnya menjadi taman-taman surganya Allah Ta'ala, berkat-berkahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saudara-saudara sekalian, dulu saat Imam Muhammad, ayahnya Imam Ghazali, kalau dia datang maulid, saudara, dia lihat ulama, maka dia katakan begini, ya Allah, aku niat datang nih maulid, jadikan anakku seperti ulama itu. Anaknya jadi Imam Ghazali, saudara. Anaknya jadi Imam Ghazali. Sekarang saudara masing-masing hati pasang niat. Di ini malam, aku hadir di ini acara maulid, aku niatkan, ku punya anak cucu turunan 7 turunan, biar semuanya menjadi orang-orang soleh. Berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang mustahil. Kalaulah Nabi Allah Adam diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala berkat tawasulnya kepada Nabi Muhammad, dan Allah Ta'ala ijabah, dan beliau adalah seorang Nabi, bukannya daripada umat Nabi. Kenapa tidak kita umatnya saudara-saudara bertawasul juga berkat Nabi Muhammad? Mudah-mudahan anak cucu turunan kita sampai 7 turunan menjadi orang-orang saleh. Kalaulah Nabi Allah Ibrahim tidak mempan dibakar api karena di dalam tubuhnya ada nuru Muhammad,
ada cahaya Nabi Muhammad. Tidak mempan dibakar api, saudara-saudara. Kalaulah Nabi Allah Musa bisa membelah daripada lautan karena ada cahaya Nabi Muhammad. Mengapa di malam ini di mana kita maulidkan Nabi Muhammad, tidak mustahil kita niatkan anak turunan kita seluruhnya menjadi orang-orang soleh, menjadi para alim ulama, menjadi para wali-wali Allah yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu semua terjadi, semua aman, semua sentosa, semua parhanin. Mudah-mudahan demikian adanya, demikian yang Al-Fakir sampaikan, haturkan, mohon beribu-ribu maaf segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.